PSSI di bawah Erick Thohir, benarkah akan ada pembenahan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, selamat malam. Ya, belum terdengar suaranya, Bung Toel, mohon maaf. Mungkin di... Selamat malam, Kevin. Ya, oke, terima kasih atas waktunya, Bung Toel. Sudah terdengar suaranya, Bung Toel. Ya. Erick Thohir sudah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Pilihan yang tepat? Ya, memang kan mengerucut di dua kandidat itu yang paling kuat. Jadi pada akhirnya ketika Erick Thohir terpilih, memang seperti prediksi kebanyakan pihak lah di beberapa hari terakhir ini. Tapi apakah Erick Thohir sendirian bisa melakukan reformasi total terhadap seluruh permasalahan sepak bola nasional kita, Bung Toel? Nah, itu pertanyaan yang penting. Tentu saja peran sosok Erick Thohir sebagai leadership, sebagai pemimpin, sebagai lokomotif memang penting. Tetapi dalam konsep kepemimpinan sepak bola harus kolektif kolegial. Artinya Erick Thohir tidak bisa sendirian mengubah peta sepak bola Indonesia atau persoalan sepak bola Indonesia. Exco ada 15, selain Erick Thohir ada 2 waketum dan 12 anggota Exco. Jadi ke-15 itulah yang harus solid, harus kuat. Gerbong Erick Thohirnya harus benar-benar kuat, solid. Artinya harus benar-benar mencerminkan perubahan. Kalau dalam gerbong Exco-nya kemudian ternyata masih ada orang-orang lama yang orang atau publik bola tahu tren track recordnya negatif di sepak bola, yaitu agak mencoreng menurut saya, atau mencoreng lah, bukan agak lagi. Bung Toel, Wakil Ketua Umum dan Exco kan bukan pilihan Erick Thohir. Bisa begitu jadi sebuah tim yang kompak begitu? Ya, memang setiap teorinya begitu, pemilihan masing-masing. Tapi dalam prakteknya, realitasnya biasanya ada semacam paket lah. Jadi kalau kita ada di komunikasi di grup orang-orang bola, insan-insan bola, dalam beberapa minggu terakhir kan muncul itu. Paket-paket atau kabinet Exco versi siapa seperti itu. Dan contoh di pemilihan waketum kan akhirnya ada kekisruhan kan, ada ricuh, bahkan harus diulang pemilihan suara. Itu menunjukkan memang ada hal-hal yang sejak awal diatur sedemikian rupa untuk mencapai target tertentu gitu loh. Oke. Kita komentari mengenai proses pemilihan pada hari ini, Bung Toel, sebelum kita lebih jauh mengenai proses pembenihan sepak bola nasional ya. Menurut Anda kenapa Erick Thohir bisa menang pada hari ini? Saya pikir karena sosoknya lah ya, nggak bisa dilepaskan bahwa saat ini Erick Thohir ada pada posisi sentral, epicentrum pemerintahan maupun kekuasaan. Secara finansial juga tidak bisa dipungkiri, dan orang sepak bola sepertinya melihat itu gitu loh. Jadi memang KLB saat ini juga kan banyak berseliweran isu soal transaksional, soal politik uang. Justru itu yang harus kita lawan, harus kita kikis supaya tidak jadi sebuah kultur, tidak jadi sebuah kebiasaan perilaku yang terus-menerus terjadi di organisasi ini gitu loh. Bung Toel, bukan ketua umum yang ramai, tapi malah pemilihan wakil ketua umum yang menjadi perbincangan pada sore hari ini. Menurut Anda kenapa kemudian terjadi kericuhan, bahkan informasi terakhir dikatakan Yunus Nusi mengundurkan diri begitu. Zainuddin Amali yang kemudian terpilih kembali menjadi wakil ketua umum. Komentar Anda? Ya, sayang sekali pada babak pemilihan wakil ketua umum menurut saya sih ini ada sesuatu yang mencederai, mencoreng proses dari KLB, dari pemilihan. Menurut saya KP ini pantas harus mempertanggungjawabkan ya, karena ada penghitungan suara yang salah lalu kemudian diulang, lalu ada protes, kisruh, lalu diulang gitu lah. Kan ini yang menjadi tidak elok, menjadi sebuah mencederai, mencoreng lah gitu. Di putaran pertama atau bukan putaran pertama, di perhitungan pertama kan Zainuddin Amali 66 suara, diikuti Yunus Nusi 63 suara, dan Ratu Tisa 41 ya. Dan di hasil itu Yunus Nusi kan nggak mundur. Artinya konfigurasi Menpora sebagai waketum dan dia sebagai waketum 2 itu adalah hal-hal yang memang sudah direncanakan gitu loh. Artinya dugaan publik, logika publik itu menguat ke arah itu. Tapi begitu ada protes, ada kisruh, ada ricuh, dan kemudian minta di penghitungan ulang atau
bukan penghitungan ulang, pemilihan ulang akhirnya berubah kan jumlah suaranya. Akhirnya Ratu Tisha jadi 54, Yunus Nusi 53, dan Menpora Zainuddin Amali 44. Nah, ketika konfigurasi seperti ini, kemudian Yunus Nusi mundur gitu loh. Kenapa? Mendorong Menpora Zainuddin Amali jadi wakil ketua umum. Ini kan yang menurut saya sih kurang elok lah. Kurang elok dalam sebuah demokrasi atau KLB pemilihan yang arahnya spiritnya tadinya orang ingin lihat perubahan gitu loh. Bung Toel tadi sempat perubahan yang esensial maksud saya. Oke, Bung Toel tadi sempat menyebutkan politik uang. Ini ada uang yang bermain di sini, Bung Toel? Ya sangat beredar, sangat kencang beredar isu transaksional gitu loh. Itu yang buat insan sepak bola atau yang pure sepak bola sangat menyedihkan karena menurut saya sih ini akan menjadi kebiasaan yang kalau tidak dikikis akan menjadi sebuah budaya yang dianggap sebagai hal yang biasa tapi nggak sehat gitu loh. Karena kita ingat ya, dalam 4 periode terakhir, 1 periode kepemimpinan nggak pernah tuntas. Johar Arifin Hussein, Lanyala Mataliti, Edi Rahmayadi, Muhammad Iryawan, itu kan nggak pernah tuntas 4 tahun 1 periode. Selalu ada turbulensi, ada goncangan gitu loh. Dan ujungnya KLB. Lalu di dalam KLB selalu ada isu-isu tentang transaksional gitu loh. Dan menurut saya ini harus jadi pemikiran ke depan agar organisasi mekanisme perilakunya bisa lebih sehat gitu loh. Oke, baik Bung Toel, apakah memang betul Yunus Nusi mundur supaya kemudian memberikan kursi kepada Zainuddin Amali? Apa tujuannya? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Bung Toel, jadi sebetulnya apa tujuan Yunus Nusi mundur begitu? Ketika sudah terpilih untuk kedua kalinya menjadi wakil ketua umum, malah mundur, malah Zainuddin Amali kemudian akhirnya menjadi wakil ketua umum. Kalau dia tidak mundurkan diri juga begitu ya? Bung Toel gimana? Ya yang pertama tidak lazim kan. Ada seseorang yang terpilih kemudian mundur itu tidak lazim. Yang kedua pada pemilihan pertama atau penghitungan yang pertama saat Zainuddin Amali menjadi suara terbanyak 66 dan Yunus Nusi 63, dia kan nggak menyatakan mundur. Tapi begitu ada protes, lalu kemudian perhitungan suara ketika ada pemilihan ulang berubah, dia mundur. Artinya kan memang dugaannya menguat harus memberikan tempat itu untuk Menpora Zainuddin Amali gitu loh. Dan ini juga makin menguatkan dugaan atau logika awam sejak awal bahwa memang ada setting atau ada rencana lah bahwa harus seperti ini gitu kan. Oke, settingan-settingan atau komposisi wakil ketua umum. Oke, baik. Settingan-settingan ini tujuan-tujuan kemudian menempatkan orang tertentu di pos-pos masing-masing ini apakah memang sejalan dengan reformasi total yang kita semua inginkan, Bung Toel? Ya kalau sosok Yunus Nusi saya pikir tidak sejalan dengan reformasi total yang kita inginkan gitu loh. Karena termasuk salah seorang lama yang menurut saya maupun juga publik bola tahu atau sudah menjadi rahasia umum, track recordnya negatif gitu. Di sini sebetulnya kunci dari gerbongnya Erick Thohir itu akan memberikan sebuah harapan yang kuat apa tidak terkait perubahan itu, terkait reformasi itu. Oke. Bung Toel, Lanyala sendiri yang mengatakan ketika sudah terjadi pemilihan, jangan sampai exco yang mafia itu yang terpilih kembali. Bisa kemudian orang-orang lama itu tidak terpilih kembali? Caranya bagaimana? Kalau bicara caranya berarti voter harus berani. Voter jangan mau diatur-atur, dikendalikan, di remote gitu loh. Oleh mereka-mereka itu, oleh jagoan-jagoan itu, jagoan-jagoan lama itu gitu loh. Nah persoalannya ya ada kedekatan lah di antara mereka itu gitu kan. Antara jagoan-jagoan lama itu, exco yang track recordnya negatif itu dengan para voter. Maka kan kenapa mereka masih dalam posisi katakanlah ada peluang kemungkinan masuk. Bahkan seperti Yunus Nusi masuk dalam persaingan wakil ketua umum. Bahkan dapat tempat sebetulnya kan dia kan dalam slot wakil ketua umum. Karena membawa voter kan. Jadi membawa voter atau pengepul voter lah gitu loh. Oke. Terakhir Bung Toel, paling tidak formasi ketua umum, wakil ketua umum kita sudah tahu ya, exco-nya belum tahu. Tapi kemudian dengan formasi seperti ini, apakah Anda optimis bahwa sepak bola nasional kita ke depannya bisa bebas dari mafia? Match fixing juga sudah tidak ada.
bahkan keamanan stadion pasca tragedi Kanjuruhan itu betul-betul bisa ditingkatkan seperti yang kita inginkan? Kalau keamanan stadium, regulasi stadium dan safety sih, saya optimis lah. Itu sih soal implementasi aturan lah. Semua pihak, baik sepak bolanya maupun kepolisian. Tapi kalau soal match fixing butuh proses. Jadi harus ada langkah konkret dulu. Selain komposisi exco, kita juga harus lihat tindakan nyata dari perang atau melawan match fixing itu, gitu loh. Itu sih masih harus kita tunggu. Karena saat ini kan pertarungan memperebutkan posisi exco masih berlangsung. Dan kemungkinan orang-orang lama, exco lama yang track recordnya negatif masuk kan masih terbuka. Jadi kita berharap pada voter sekali lah ini. Sangat berharap pada voter. Bisa diharapkan voters itu, Bung Toel? Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bung Toel telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.